Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi di rumah? Ibu doakan semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran biologi. Ibu harap sebelum kalian memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari menyaksikan video pembelajarannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, Rabbi sidni ilma, warzukni fahman. Amin. Klasifikasi makhluk hidup bagian kelima. Setelah kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup serta tata cara pengklasifikasian dari makhluk hidup, sekarang kita akan membahas pengklasifikasian yang dilakukan oleh para ahli. Nah, pengklasifikasian yang kita bahas kali ini adalah tentang klasifikasi 5 kingdom. Selain klasifikasi 5 kingdom ini, sebelumnya sudah ada pengklasifikasian 2 kingdom dan 3 kingdom. Tetapi yang dipakai atau yang digunakan oleh para ahli saat ini adalah pengklasifikasian 5 kingdom ini. Jadi, kita akan bahas tentang klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom ini itu dikenalkan oleh seseorang yang bernama R.H. Whittaker. Apa saja yang termasuk klasifikasi 5 kingdom atau 5 kerajaan ini? Yang pertama adalah Kingdom Monera, yang kedua Kingdom Protista, yang ketiga Kingdom Pungi, yang keempat Kingdom Plantae, dan yang kelima Kingdom Animalia. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 2 kingdom saja, yaitu Kingdom Monera dan Kingdom Protista. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materi selanjutnya. Yang pertama adalah Kingdom Monera atau Kerajaan Monera. Ciri-ciri dari kelompok yang termasuk ke dalam Kingdom atau Kerajaan Monera ini adalah mereka tidak memiliki membran inti atau dikenal dengan istilah prokariotik, bersel satu atau uniseluler, dan mampu berkembang biak dengan cara membelah diri. Contoh kelompok Monera ialah kelompok bakteri, misalkan Escherichia coli dan Mycobacterium tuberculosis, serta kelompok alga biru. Bakteri itu terdapat di lingkungan kita. Ada yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti misalnya bakteri Escherichia coli yang berperan untuk membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan yang terdapat di dalam usus besar di dalam tubuh kita. Nah, ada pula bakteri yang berbahaya bagi kehidupan manusia, seperti misalkan Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri Mycobacterium tuberculosis ini merupakan penyebab dari penyakit TBC atau tuberkulosis pada paru-paru. Nah, bahkan ada beberapa kelompok makhluk hidup mikroskopis yang tidak dapat dilihat hanya dengan menggunakan mikroskop biasa atau mikroskop cahaya, tetapi harus menggunakan mikroskop elektron. Nah, pada gambar di bawah ini itu terdapat perbedaan gambar dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang A-nya itu jika dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa, dan yang B jika menggunakan mikroskop elektron. Terlihat perbedaan gambarnya sangat jelas ya. Kalau menggunakan mikroskop cahaya itu gambarnya tidak terlalu jelas, masih kecil. Tapi kalau mikroskop elektron ukurannya nampak sangat jelas sekali dan besar. Kalau tadi kita sudah bahas kelompok bakterinya, sekarang anggota Monera dari kelompok alga biru. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama, Crococcus. Selanjutnya ada Gleocapsa, ada Oscillatoria, ada Tolipotrik, Merismopedia, dan Gleotrichia. Yang kedua adalah Kingdom Protista. Ciri-cirinya, selnya memiliki membran inti atau eukariotik.
Ingat, jika kelompok makhluk hidup itu tidak memiliki membran inti, dia dikenal dengan prokariotik seperti pada kelompok Kingdom Monera tadi atau kerajaan Monera. Kalau dia memiliki membran inti, itu namanya kelompok makhluk hidup eukariotik. Selanjutnya, di Kingdom Protista mereka juga bersel tunggal atau uniseluler. Ada yang mikroskopis, artinya kelompok makhluk Kingdom Protista ini ada yang bisa dilihat dengan hanya menggunakan mikroskop atau alat bantu mikroskop ya untuk melihat benda yang kecil. Tetapi ada juga kelompok Kingdom Protista yang memiliki ukuran makroskopis dan mampu berkembang biak. Makroskopis di sini maksudnya adalah dia bisa dilihat tanpa menggunakan bantuan mikroskop. Beberapa contoh dari kelompok protista ini adalah amoeba, euglena, paramecium, dictyostelium, Discoidenum, Saprolegnia sp, Pisarium, Polycephalum, dan Phytophthora infestan. Nah, ini adalah contoh dari kelompok protista yang makroskopis. Kalau tadi kelompok amoeba, paramecium itu adalah kelompok kingdom protista yang berukuran mikroskopis, artinya hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Kalau yang ini kelompok protista makroskopis. Apa saja itu ada kelompok alga yaitu alga merah ya. Terus Gracilaria, ada alga hijau atau Ulpa sp dan ada alga coklat atau Fucus sp. Nah, sebenarnya kelompok makhluk hidup yang dimasukkan ke dalam kelompok protista ini adalah makhluk hidup yang belum bisa dibedakan apakah dia tergolong ke dalam tumbuhan ataupun hewan. Kalau kelompok Monera yang pertama tadi itu hanya dimiliki atau anggotanya tergolong dari bakteri, virus, ya, dan alga biru saja. Tetapi pada kelompok protista ini nanti dikenal ada istilahnya protista yang mirip tumbuhan dan ada juga protista yang menyerupai atau mirip hewan. Yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi ada kelompok protista makroskopis. Tadi ada alga hijau, alga coklat. Itu adalah kelompok protista yang menyerupai tumbuhan. Kenapa dia dikatakan menyerupai tumbuhan? Karena dia belum memiliki ciri utama dari tumbuhan, tetapi dia sudah memiliki cirinya. Jadi dia belum bisa dikelompokkan ke dalam kelompok kerajaan tumbuhan dan dimasukkan ke dalam kelompok protista. Intinya, semua makhluk hidup yang terdapat di dalam kelompok protista ini adalah makhluk hidup yang belum jelas apakah dia dikelompokkan sebagai hewan atau dia dikatakan sebagai tumbuhan. Nah, sekarang protista di sini yang akan dibahas adalah protista yang menyerupai hewan. Kelompok protista ini disebut dengan protozoa. Kelompok protozoa diantaranya adalah Paramecium, Entamoeba histolyca yang terdapat pada usus besar yang dapat mengakibatkan penyakit diare, dan Plasmodium malariae itu yang bisa mengakibatkan penyakit malaria. Plasmodium malariae ini biasanya terdapat di dalam sel darah merah kita manusia ya. Sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang materi pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.